Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dini Anum Damayanti dari kelas 2B dengan NIM 73. Saya di sini akan membahas tentang materi topik Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul pada pertengahan tahun 1933 yang didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang dilatar belakangi oleh semangat sastrawan untuk memajukan kesusastraan Indonesia. Tujuan didirikannya majalah ini adalah untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat pada zaman itu. Tidak hanya itu, Angkatan Pujangga Baru juga mempersatukan para sastrawan baru dalam satu wadah, yang sebelum itu tercerai-berai menulis dalam beberapa majalah, yang menyediakan ruang kebudayaan dan menempatkan sastra pada kedudukan yang tinggi, yang ketika itu sedang menurun produktivitasnya akibat terjadinya penyeleksian yang ketat terhadap hasil karya sastra yang tidak masuk dalam penerbitan majalah Balai Pustaka. Masuk dalam Pujangga Baru tetapi tetap melalui proses seleksi yang sesuai dengan peraturan majalah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru merupakan bukti dari kebutuhan masyarakat pada zaman itu untuk suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Awalnya majalah Pujangga Baru ini dicetak oleh percetakan Kolf milik A. Dahlir, seorang keturunan Belanda. Namun akhirnya Sultan Takdir Ali Syahbana mampu untuk mencetaknya sendiri. Walaupun majalah Pujangga Baru hanya mampu beroplah sebanyak 500 eksemplar dengan penyebaran terbatas ke kalangan guru dan mereka yang dianggap memiliki perhatian terhadap sastra dan kebudayaan. Walaupun terbatas, namun majalah ini sampai ke Malaysia dan ikut berpengaruh terhadap perkembangan budaya dan sastra Melayu. Meskipun pembaca majalah tidak banyak, tetapi pengaruhnya besar sekali. Banyak ahli yang menyumbangkan tulisannya seperti Prof. Hussein Djajadiningrat, Maria Ulfa Santoso, Amir Syarifuddin, Mr. Sumanang, dan Purwa Darminta. Ada sekitar 20 orang intelektual Indonesia yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selain itu, banyak juga terobosan yang dikeluarkan oleh majalah Pujangga Baru, misalnya masalah penggunaan bahasa yang mengesampingkan bahasa Melayu, yang kemudian digantikan dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Tapi hal itulah yang dikritik oleh bangsawan Melayu dan para guru yang setia kepada pemerintahan Belanda, termasuk beberapa tokoh bahasa seperti Haji Agus Salim, Sultan Muhzain, dan S.M. Latif. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu merusak bahasa Melayu. Dalam edisi pertama Pujangga Baru, dinyatakan bahwa majalah yang dikelola oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, dan Amir Hamzah ini hanya terbit 2 bulan sekali. Kata Pujangga sendiri juga telah dijelaskan oleh Armin Pane dalam artikelnya yang dimuat dalam Suara Umum pada tanggal 3 Mei 1933 yang berbunyi, "Kami tidak menyebut diri kami penyair, tapi pujangga, juga bukan bujangga. Kami tidak menyebut hasil jiwa kami, syair dan pantun, tetapi sajak dan puisi." Dalam setahun penerbitannya, Pujangga Baru tampak masih menekankan pada soal-soal kesusastraan. Dalam tahun kedua penerbitannya, Pujangga Baru juga belum mendapat perhatian yang memadai meskipun dalam pengantarnya disebutkan tambahan kebudayaan umum. Itu bukanlah tempelan yang tiada berarti. Hanya Ali Syahbana yang bersemangat dalam mengangkat permasalahan tersebut. Seperti tampak dalam artikelnya yang berjudul Menghadapi Kebudayaan Baru. Kemudian
Kemudian pada Februari 1942, Jepang datang ke Indonesia, dan pemerintah Jepang melarang majalah Pujangga Baru terbit dikarenakan dianggap bersifat kebarat-baratan dan progresif. Setelah itu Pujangga Baru kembali pada tahun 1994 sampai 1953, yaitu pada masa Indonesia Merdeka. Karakteristik pada angkatan majalah Pujangga Baru yaitu adalah karyanya yang bercorak politik, nasionalis, bertema pendidikan, sudah menggunakan bahasa Indonesia, dan karya yang banyak ditulis adalah puisi, drama, cerpen, roman, puisi jenis baru, dan sonata. Namun, karya sastra puisilah yang paling mendominasi dan mempersoalkan kehidupan masyarakat kota seperti emansipasi dan pemilihan pekerjaan. Inilah 10 pengarang dan karyanya pada angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, ada Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya novel layar terkembang yang terbit pada tahun 1936. Yang kedua, Armin Pane dengan karyanya novel Belenggu yang terbit pada tahun 1940. Yang ketiga, Sanusi Pane dengan karyanya yang berjudul Pancaran Cinta yang terbit pada tahun 1926. Amir Hamzah dengan karyanya Begawat Gita pada tahun 1933. Yang kelima, Saryamin Ismail yang berjudul Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Yang keenam, Ali Hamsyi dengan karyanya yaitu Sajak Kisah Seorang Pengembara pada tahun 1936. Yang ketujuh, J.E. Tatengkeng dengan karyanya yaitu kumpulan puisi Rindu Dendam pada tahun 1934. Yang ke-8, Selasih yang berjudul Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Yang ke-9, Hamka dengan karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Dan yang ke-10, Fatimah Hasan Delais dengan karyanya yang berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Pada periode ini hanya terdapat 2 novel yang dapat disebut sebagai karya puncak, yaitu Layar Terkembang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang terbit pada tahun 1936 dan Belenggu karya Armin Pane yang terbit pada tahun 1940. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.